paripurna DPRD Kota Makassar untuk dimintakan persetujuan menjadi Ramperda Prakarsa DPRD Kota Makassar sebagaimana yang telah dilaksanakan pada hari ini. Adapun rapat paripurna hari ini selengkapnya disusun sebagai berikut: 1. Pembukaan. 2. Penjelasan pimpinan masing-masing, yakni Komisi B atas Ramperda tentang pembelian perusahaan umum daerah Terminal Metro. Kemudian Komisi C atas Ramperda tentang pengelolaan limbah berbahaya dan beracun. Ketiga, pandangan para anggota DPRD atas nama fraksinya terhadap 2 Ramperda usul prakarsa Komisi B dan Komisi C DPRD Kota Makassar. Jawaban masing-masing pimpinan sebagai pengusul terhadap pandangan para anggota DPRD atas nama fraksinya terhadap Ramperda tersebut. Kelima, permintaan persetujuan kepada para anggota Dewan terhadap Ramperda usul prakarsa Komisi D atas Ramperda tentang pendirian perusahaan umum daerah Terminal Metro dan Ramperda usul prakarsa Komisi C atas Ramperda tentang pengelolaan limbah berbahaya dan beracun menjadi Ramperda Prakarsa DPRD Kota Makassar. Keenam, pembacaan keputusan DPRD Kota Makassar. Dan ketujuh, penutup. Peserta rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, rapat paripurna ini terlebih dahulu saya sampaikan bahwa dengan mengacu dengan ketentuan pasal 7 ayat 6 huruf A, B, C tata tertib DPRD Kota Makassar, maka setelah pimpinan Komisi A dan Komisi B sebagai pengusul prakarsa memberikan penjelasan terhadap Ramperda tersebut, saya akan mempersilahkan kepada anggota DPRD atas nama fraksinya masing-masing secara langsung memberikan pandangan 2 Ramperda tersebut pada rapat paripurna hari ini. Oleh karena itu, marilah kita memasuki acara pokok rapat paripurna hari ini, yakni penjelasan tim pengusul prakarsa Ramperda tentang pendirian perusahaan umum daerah Terminal Metro yang akan disampaikan oleh yang terhormat saudara saya Insinyur Nurnis Amisbah. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan inisiator rancangan peraturan daerah Prakarsa Komisi B bidang perekonomian tentang pendirian perusahaan umum daerah Terminal Makassar Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Kota Makassar, yang terhormat Saudara Bapak Wali Kota Makassar yang sempat hadir di tengah-tengah kita semua, yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Makassar dan para asisten, yang terhormat para anggota forum koordinasi pimpinan daerah Kota Makassar, yang terhormat Sekretaris Dewan, Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur Kesatpol, Kepala Bagian, Camat dan para direksi perusahaan dan daerah Kota Makassar, dan para undangan dan hadirin serta rekan-rekan pers yang kami banggakan. Pada kesempatan ini yang berbahagia ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Yang Maha Kuasa oleh karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri dan mengikuti rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Saudara Wali Kota, pimpinan dan anggota DPRD serta hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini perkenanlah kami menyampaikan penjelasan atas usulan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah Makassar tentang pendirian perusahaan umum daerah Terminal Makassar Metro. 1. Latar belakang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja telah memberikan ruang yang cukup luas bagi daerah untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahannya sendiri sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Selain untuk mendapatkan pelayanan kepada masyarakat, otonomi daerah ini juga menuntut daerah untuk mandiri dan meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, potensi, dan inovasi dalam keanekaragaman daerah. Oleh karena itu, daerah tertuntut untuk seoptimal mungkin memanfaatkan kearifan lokal, potensi daerah, kreativitas daerah, dan inovasi dalam meningkatkan kemampuan daerah. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pada sektor ekonomi dan pembangunan Undang-Undang Nomor 2014 bahkan memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan kemampuan daerah dengan mekanisme dan tata kelola perusahaan yang baik, yang mewujudkan dalam bentuk badan usaha milik daerah BUMD. Walaupun demikian, yang menjadi pembeda pada perusahaan swasta pada umumnya yaitu bahwa BUMD tidak serta hanya berorientasi pada mekanisme pasar dengan tolak ukur rugi atau untung, namun juga harus berorientasi pada aspek pelayanan publik. Upaya yang di atas merupakan alasan utama urgensi disusunnya naskah akademik ini sebagai salah satu reasonasi argumentasi secara konseptual dan normatif bentuknya suatu peraturan daerah. 2. Kajian teoritis. 3. Asas prinsip yang terkait dengan penyusunan norma yang terdiri dari asas kekeluargaan, asas demokrasi, asas kebersamaan, asas keberkelanjutan, asas kemandirian. 4. Kajian terhadap implikasi penerapan peraturan daerah, pembentukan peraturan daerah kepada masyarakat tentang pemberian perusahaan umum daerah pemilihan daerah mikro ini diharapkan memberikan gambaran terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah. Berdasarkan pengamatan di lapangan, pengelolaan terminal yang ada dalam kewenangan perusahaan daerah, terminal Makassar Mikro belum dilaksanakan secara optimal. Area komersial yang berada di luar terminal memang masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal tersebut dapat disebabkan karena beberapa faktor. Adapun beberapa kondisi dalam berbagai area komersial di terminal antara lain sebagai berikut: A. Kondisi dalam terminal sangat memprihatinkan. B. Tingkat kekosongan yang cukup tinggi. C. Kondisi bangunan di area komersial kurang terawat. 5. Landasan filosofi sosiologi dan yuridis. 6. Sasaran jangkauan dan ruang lingkup peraturan. Sasaran yang hendak diwujudkan dari perda tentang pemilihan perusahaan umum daerah terminal Makassar Mikro untuk: A. Mewujudkan penetapan perda untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah usaha jasa bagi masyarakat, dan B. Memberikan arah dan pengelolaan perusahaan umum daerah terminal Makassar Mikro. Jangkauan materi pengaturan dalam perda ini adalah: A. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas pemberian perusahaan umum daerah terminal Makassar Mikro, dan B. Membentuk pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Materi muatan peraturan daerah Kota Makassar tentang pemberian perusahaan umum daerah terminal Makassar Mikro melingkupi: A. Ketentuan umum yang merumuskan akademik mengenai batasan pengertian yang terkait singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan daerah. B. Materi pengaturan. C. Ketentuan penutup. Peserta rapat paripurna dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, demikianlah penjelasan yang dapat kami sampaikan dalam rapat paripurna dewan pemberian perusahaan umum daerah terminal Makassar Mikro. Kami berharap bahwa apa yang telah kami usulkan ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk peningkatan perekonomian di masa yang akan datang. Sekian dan
ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar, 18 Agustus 2023, pembaca laporan Muslimin Indonesia Musa Anak Rakyat Untuk Rakyat. Terima kasih disampaikan kepada saudara saya Anissa. Selanjutnya saya persilakan tim pengusul prakarsa Ramperda DPRD tentang pengelolaan limbah berbahaya dan beracun yang akan disampaikan oleh yang terhormat Saudari Galmeria Sekretaris Daerah Kota Makassar dan para asisten. Yang terhormat para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar. Yang terhormat Sekretaris Dewan, Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur, Kasatpol, Kepala Bagian, Camat, dan para direksi perusahaan daerah Makassar, dan para undangan dan hadirin serta rekan pers yang kami banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri dan mengikuti rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Saudara Wali Kota, pimpinan dan anggota DPRD serta hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan penjelasan atas penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. 1. Latar belakang. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia. Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai landasan hukum yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Salah satu tujuannya adalah untuk menjamin hak setiap orang mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, maka pengendalian pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3 menjadi patut diperhatikan. Paparan terhadap bahan berbahaya dan beracun dalam limbah B3 dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari iritasi kulit dan gangguan pernapasan hingga penyakit kronis dan kanker. Oleh karenanya, kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat antara lain meliputi perlindungan terhadap masyarakat dari paparan limbah B3 yang berpotensi membahayakan kesehatan. Pengelolaan limbah B3 yang efektif dan ramah lingkungan merupakan salah satu aspek penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, pengelolaan limbah B3 yang dapat membantu memastikan keberlangsungan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengelola limbah B3 seperti mengurangi penggunaan bahan berbahaya, memilah limbah, dan mendukung program daur ulang dapat